juga Pak Pur, alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah baik Bu Ida. Hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Bu Ida? Siap sekali lah Pak Pur. Hari ini kan saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Opi. Oke, berhubung Bu Ida, Iya. dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Ida. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu Ida laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Ya, untuk praktek coaching yang kemarin ya Pak ya, pastinya itu saya nervous sekali lah Pak. Ya. Deg-degan karena kan baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta Pak ya. Jadinya harus disesuaikan ya Pak. Iya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Bu. Yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu Ida masih kurang yakin di bagian mana ini? Kalau saya itu kan Pak Pun lebih di bagian presentnya ya Pak. Karena kan kita harus hadir secara penuh, kemudian kita harus fokus dengan apa yang kita sampaikan oleh coachnya. Nah kalau kita kurang fokus ya otomatis kan kita menjadi kurang aktif seperti itu ya, dalam menanggapi si coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya seperti itu Pak Pur. Baik, berarti Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu Ibu kembangkan ya? Iya. Dikembangkan lagi ya? Iya Pak. Oke, terakhir nih Bu ya. Iya. Apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pastinya tuh saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu. Ya baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya ini sebagai observernya. Saya akan mengamati coaching Ibu yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat. Dengan sangat baik, silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak Pur, terima kasih, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak Pur. Amin. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Opi. Bagaimana kabar hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Opi. Bu Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ida hari ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa mengobrol sebentar dengan Ibu. Bagaimana Bu Ida? Bisa? Itu boleh Bu Opi. Jadi apa tujuan yang ingin Bu Opi sampaikan pada obrolan kali ini? Iya Bu Ida. Nah, saya juga sebelumnya berterima kasih ya pada Bu Ida telah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi di dalam pembelajaran. Jadi di sekolah, selain tugas pokok saya sebagai guru kelas, saya diberi tugas tambahan Bu di sekolah, yaitu sebagai guru bahasa Inggris. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sedang berada di dalam kelas, itu yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti biasa yang sangat aktif memberikan respon ketika pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi ketika pelajaran bahasa Inggris itu, yang saya berikan kelas ini tuh lebih banyak diamnya Bu. Jadi itu permasalahannya. Oke, baik. Jadi lebih kepada pembelajaran yang ternyata Bu mendapat tugas tambahan mengajar ya Pak. Maksudnya kalau saya di makul bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita hari ini, saya mau tanyakan kira-kira apa sih yang Bu Opi inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya Bu, saya kan ingin ada solusi ini sebenarnya dari Ibu, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di dalam kelas. Berbeda jauh gitu sama latar belakang saya sebenarnya itu adalah guru kelas.
ini saya malah dikasih tugas tambahan sebagai guru bahasa Inggris. Seperti itu Bu, ya. Ya. Memang sangat jauh berbeda gitu ya. Iya, Bu. Baik. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Opi waktu mengajar di kelas tersebut? Jadi jujur aja nih Bu ya, kalau mau masuk kelas ini saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran apa, seperti apa dan bagaimana kan? Karena siswa di kelas saya itu mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan itu di awal pembelajaran. Jadi di awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mapel ini. Jadi saya tanya kepada murid-murid, mereka lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar nantinya saya juga bisa belajar. Nah, jadi di saat kelas lain itu mereka lebih suka dengan diskusi dibandingkan dengan pelajaran ini. Seperti itu Bu. Lalu Bu Opi sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Kemarin sudah Bu. Nah, jadi pada beberapa hari kemarin itu saya tanyakan lagi ke anak-anak dan saya juga meminta kepada mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir di sini jangan-jangan kesalahannya itu ada di saya, gitu kan? Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi yang saya berikan ini terkadang kurang detail, gitu. Seperti itu ya. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model, tapi masih juga kurang respon dari siswa, seperti itu Bu ya. Iya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu ya, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa sebenarnya? Kalau dalam pembelajaran, saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah ya, dari saya ada, dari mereka ada, gitu kan. Jadi saat pembelajaran murid itu tidak hanya sebagai objek, namun menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi mereka itu tidak hanya mendengarkan saya, tapi mereka juga bisa aktif menjawab dan bertanya kepada guru. Baik. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya. Iya Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah mungkin dengan saya sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran Bu ya. Nah mungkin nanti saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka di sini bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman yang lain. Nah, jadi seperti itu Bu. Udah luar biasa sekali ya yang apa yang Ibu Opi sampaikan tadi. Iya, memang benar-benar sudah merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas itu ya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya itu kan guru kelas tadi ya. Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan ini selesai di sekolah. Jadi Bu Opi tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, jadi dari obrolan kita hari ini saya merasa menemukan solusi dan menemukan apa yang seharusnya saya lakukan dalam membimbing anak-anak saya di kelas. Kemudian saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid saya di dalam kelas agar nantinya kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Opi. Ya, baik Bu Ida, terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik Bu Ida ya.
saya pamit ya. Ya, terima kasih Popi ya, sudah mau berbagi. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Ida dengan Bu Opi sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik nih saya rasa Bu Ida. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan ada, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Ini sudah saya lihat terlaksana. Kemudian ada yang saya ingin sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, khususnya Ibu Ida selaku coach. Nah, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Ibu? Kalau indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana si coach dapat menunjukkan rencana atau solusi ya Pak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, betul ya. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Opi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Iya Pak. Kemudian tadi Ibu Ida sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present, atau kehadiran penuh. Iya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya Bu, dengan baik bahkan. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Pak. Terima kasih Bu Ida selaku coach dan Bu Opi tadi selaku coachnya atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tersebut. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Opi, alhamdulillah baik sekali Bu Opi hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak Kurniawan, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Ya Bu. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Ida. Oh baiklah, jadi berhubung dengan tugas saya hari ini sebagai observer, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih kepada Pak Kurniawan. Nah, yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Bapak laksanakan kemarin. Itu kira-kira bagaimana Pak? Untuk praktek coaching kemarin Bu Opi, saya tuh kemarin tuh agak grogi. Iya, deg-degan, mungkin karena baru awal dan belum terbiasa dengan teknik tirta. Karena harus sesuai kan Bu? Iya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Iya. Jadi semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kan dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang mana nih Pak Kurniawan yang masih kurang yakin di bagian apa? Kalau saya Bu Opi, saya lebih di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tuh agak kurang Bu Opi. Iya. Karena kan kita harus mengajukan pertanyaan berbobot dalam melaksanakan coaching kan Bu. Iya. Kita harus fokus juga dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif kan Bu. Iya. Dalam menanggapi coaching. Baik, jadi Bapak merasa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini yang masih perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya benar Bu, benar. Baik, ini terakhir nih Pak ya. Iya Bu. Apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti Bu, saya berharap akan ada solusi terbaik dan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya Bu. Dan selanjutnya ini saya persilakan nih Bapak untuk melakukan coaching dengan Ibu Ida ya. Dan saya sebagai observer nanti akan mengamati
coaching yang akan Bapak lakukan. Iya. Nah, lalu apakah nanti sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, apakah nantinya Bapak biasa aja atau justru itu meningkat dengan sangat baik? Iya, iya. Gimana Bapak? Udah siap ya? Siap Bu, Ya, siap. baik, silakan dilanjutkan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Opi, terima kasih. Semoga nanti saya juga dapat berjalan dengan lancar. Mohon doanya dan dukungannya atas coaching yang akan saya lakukan hari ini. Bu. Baik Pak, siap, silakan dilaksanakan. Ya, kan. Terima kasih. Selamat siang Wida. Kenapa nih hari ini Ibu Ida saya lihat kan kok kayak gelisah itu? Pak, bentar. Kelihatan banget ya Pak ya. Ya, Kalau saya itu sedang gelisah. ya kelihatan dong. Apalagi sampai mengajak saya mengobrol nih. Ya. Gimana Wida? Sebenarnya sih Pak nggak ada apa-apa sih. Ya. Cuma saya butuh teman curhat aja untuk di coaching sebentar nih Pak, Ya. mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke, siap Wida. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti ya Wida. Ya. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang Ibu ingin dapatkan ya Wida? Sebenarnya ini lah Pak, saya ingin mendapatkan ide segar ya, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka itu mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran itu Pak. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Ya, seperti itu Pak. Ini yang saya harapkan kepada siswa saya Pak. Oke, situasi seperti apa ini sekarang Wida? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya kan murid-murid tidak langsung ke kelas gitu Pak ya. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Pak. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu Wida? Mungkin mereka kelelahan Pak ya setelah berolahraga, atau malah terlalu asik ya di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali di kelas. Oh iya, situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu Pak, tentunya murid itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Oke, menurut Ibu apa yang membuat itu bisa terwujud Bu? Mungkin Pak kan, saya itu harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya di kelas. Selain itu saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Pak. Oh gitu ya Bu. Ini Bu ya saya tanya kan, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Nah, posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 Pak ya. Oh ya, ya. Oke. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Nah, saat ini sedikitnya kan Pak, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak ya. Nah, mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak. Oke. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional saya dalam RPP saya nantinya Pak. Oke, oh iya begitu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Kalau itu Pak, saya akan secepatnya itu membuat RPP tersebut Pak, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya Pak. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, itu terutama dalam praktik kesadaran penuh atau mindfulness Pak ya namanya, iya. untuk mengembalikan fokus murid setelah jam pembelajaran, jam olahraga, seperti itu Pak. Jadi strategi Ibu untuk itu apa? Strateginya itu saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, habis itu selesai dan lanjutkan. Saya juga akan ini Pak, menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Nah, kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid itu lebih tertarik dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Betul, iya. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi
fokus belajar Pak ya, dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Iya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif yang telah Ibu sampaikan tadi? Kalau saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya Pak, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Targetnya Pak ya, 1 minggu lah Pak. 1 minggu ya. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu ya? Janjian lagi boleh Pak? Oh, okay. Minggu depan nanti kan akan saya ceritakan update-nya Pak. Oh, setuju sekali saya Bida, setuju sekali saya tuh. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Nah, kalau itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Oke, jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul sekali Pak. Oke, sekarang saya akan ajukan pertanyaan terakhir nih Bu. Oke, apa yang dapat disimpulkan dari sesi kita bertemu ini Bu? Baik Pak Kur. Iya. Setelah saya mengobrol dengan Pak Kur, alhamdulillah sekali Pak ya. Iya. Saya ada pencerahannya dan mendapatkan ide untuk menggalakkan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga. Iya. Dengan menerapkan teknik stop tadi Pak, dengan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, itu kan saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat, Iya. agar siswa tersebut menurut saya itu lebih tertarik dan senang dalam belajar. Wah, sangat keren sekali nih Bu, apalagi dengan memilih musik instrumental tadi ya. Oke, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Nah, terima kasih Pak Kur sudah menemani saya hari ini. Iya, sama-sama ya Bu. Oke, Ya, undur diri Pak Kur. ya baik Bu, kebetulan saya juga ada jam lagi nih Bu. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Ya, terima kasih Pak Kur ya. Pak Kur untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Terima Oke, kasih kita Bu. beri aplaus dulu. Oke, terima kasih Bu. Baik, Pak Kurniawan dan Bu Ida tadi sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya. Iya. Nah, terlihat nih alur ceritanya, yaitu ada percakapan, ada tujuannya, ada Iya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke. Ya, kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih dari praktek coaching ini Iya, yang Bu. sudah Bapak lakukan. Ini khususnya kepada Pak Kurniawan sebagai coach. Iya Bu. Jadi menurut Bapak, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Oke, menurut saya, Bopi, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana si coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oh, baik. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Ida lakukan sendiri ya Iya, pada iya. mata pembelajaran selanjutnya ya Pak. Iya Bu. Nah, kemudian tadi Pak Kurniawan juga sampaikan ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya betul. Nah, di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukannya dengan sangat baik. Iya, terima kasih, Bu. Karena tadi dengan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang setia, dan pada saat praktek coaching juga Bapak sudah mengajukan, memberikan pertanyaan yang sangat berbobot dan membuat coaching itu menjadi lebih terbuka Iya. dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Dan juga Bapak juga dapat memotivasi coaching tadi Iya, terima kasih, dalam Bu. melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Bu. Iya betul Bopi. Baik, Pak Pur, terima kasih selaku coach dan Bu Ida selaku coaching tadi ya Iya, atas iya. praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching kita tadi ya. Iya. Baik, sekian dan terima kasih Pak Pur atas waktunya hari ini. Oke, terima kasih Bopi. Bagaimana kabarnya hari ini Bopi? Selamat siang juga Bu Ida. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bopi. Hari ini akan melakukan coaching ya Iya, Bu. sama
Sama siapa? Sama Pak Pur. Oh, Pak Pur. Iya. Bagaimana? Sudah siap? Siap Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Pur. Oke. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer gitu ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Oki. Yang pertama itu mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin, yang pastinya saya merasa sedikit deg-degan Bu ya, dan juga merasa sedikit nervous karena itu baru awal dan saya belum terbiasa juga Bu dengan teknik kita, karena itu kan harus sesuai ya. Baik. Jadi karena memang belum terbiasa ini ya, semoga untuk kali ini lancar Ibu ya. Baik Bu, siap insya Allah. Baik, untuk selanjutnya Bu Oki, dalam praktek coaching yang ini kan ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan, yaitu ada present atau kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ya Bu, kira-kira yang Bu Oki ini yang masih kurang yakin di bagian mana nih Bu Oki? Kalau saya itu di bagian mendengarkan dengan aktif Bu, karena kan kita ini sebagai host itu kan harus mendengarkan aktif dalam melaksanakan coaching ini Bu. Jadi saya harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Karena kalau kita kurang fokus, otomatis kita kan jadinya akan kurang aktif dalam mendengarkan dan dalam menanggapi si coachingnya nanti. Baik, oke. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian mendengar dengan aktif ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Bu. Terakhir nih ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap nanti akan ada solusi yang terbaik ya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Baik. Nah, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Oki ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bu Oki untuk melakukan coaching dan saya ini sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita dan tentunya untuk bagian present ya nanti ya, apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik Bu Oki ya. Silakan Bu Oki dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih ya. Semoga nanti coaching saya ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bu Oki, selamat ya mengikuti melaksanakan coaching ya Bu ya. Siap, Bu. Semangat Bu Oki, Ya, semangat. semangat. Selamat siang juga Pak. Kenapa Pak Pur? Hari ini sepertinya terlihat sangat tidak semangat. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Oki, memang saya hari ini sangat kurang semangat Bu Oki. Kenapa Pak Pur? Begini Bu Oki, saya mau curhat juga nih tentang masalah saya hari ini. Apakah Bu Oki bisa membantu saya dan bersedia mendengarkan curhat saya nih Bu Oki? Dengan senang hati Pak. Kira-kira ada apa ya? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari pemecahan masalah yang saya hadapi Bu Oki. Masalahnya apa Pak? Coba deh ceritakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Oki, di Ya. kelas 5 dari 6 anak yang belum bisa membaca, tapi sekarang alhamdulillah 5-nya sudah lancar Bu Oki, Iya. membaca dan menulis. Tetapi ada 1 anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar Bu Oki. Oh, seperti itu. Nah, lalu apa nih yang membuat Bapak khawatir? Begini Bu Oki, saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Saya juga meluangkan waktu untuk anak ini namanya Radit. Oh, iya. Si Radit ini, tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya. Bu Oki. Kan saya sejujurnya saya guru PJOK. Iya. Jujur saya sebagai guru PJOK juga sangat merasa ada beban. Karena ini berpengaruh terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Terlebih lagi ini kan dia mau naik kelas dan juga ini kan kita mau mengikuti INDK. Iya. Benar. Jadi yang Pak Pur khawatirkan ini ketika kenaikan kelas nanti ya. Nanti ketika kenaikan kelas si Radi ini belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Betul sekali Bu Oki. Saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau Pak Kepala Sekolah komplain saya. Jika nantinya peserta didik tersebut tidak bisa membaca, juga nantinya tidak bisa mencapai KKM dalam pembelajaran saya khususnya Bu Oki. Apakah Bapak Kepala Sekolah pernah komplain
tentang murid yang Bapak ini yang belum bisa membaca? Beliau sepertinya berharap agar anak ini, yang satu ini, bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti, Bu Pi. Karena kan menuju kelas 6 juga. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Pur dengan respon Bapak Kepala Sekolah? Tanggapan saya terkait si Radit ini, saya juga berharap kalau Radit ini bisa membaca dengan lancar. Ya? Tapi ini sudah kelas 5 juga, Bu Pi. Iya. Si Radit belum bisa membaca dengan lancar, menulis juga belum lancar, Bu Pi. Oh, mengapa tidak saat jam istirahat ini si Radit diajak membaca bersama temannya di sekitar kelas ataupun di sekolah itu sekitar 10 menit, Pak? Betul juga ya, Bu Pi. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya dari kemarin, Bu Pi ya? Nah, Bapak kan mempunyai buku bacaan nih. Nanti bisa dimanfaatkan nih oleh siapa aja kan, siapa tahu nanti ketika belajar dengan temannya Radit jadi semangat membaca. Nah, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Pi ya. Iya. Jadi setelah Pak Pur bercerita tadi kepada saya, sekarang gimana nih perasaannya? Terus terang beberapa ini saya merasa kurang nyaman, resah. Di rumah juga kepikiran terus dengan masalah si Radit ini, Bu. Iya. Lalu apa yang membuat Pak Pur merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena saya tanggung jawab. Ini kan diberikan tanggung jawab. Iya. Saya sudah berbicara dengan kepala sekolah. Iya. Kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca, akan saya ajari sampai bisa. Tetapi Iya. pada hari ini masih ada satu anak ini yang belum bisa, Bu Pi. Jadi jika saya dapat menyimpulkan nih, yang membuat Pak Pur merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab Pak Pur ya, yang belum bisa Iya, Pak Pur benar. penuhi kepada Bapak Kepala Sekolah. Benar Iya, ya? iya, Bu Pi. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu Pi? Kalau menurut saya ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan bisa mempersiapkan diri. Nanti jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah itu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Pur nih dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu Pi. Iya. Baik Pak Pur, dari yang sudah Pak Pur sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Bapak Kepala Sekolah, untuk Ya. membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga bisa memberikan solusi kepada saya, Bu Pi. Lalu apakah ada hal lain nih yang akan dilakukan? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama, Ya. untuk menyimak si Radit ini membaca tentunya, Ya. dengan jadwal agar mereka tidak terganggu pada istirahat. Saya akan jadwalkan, Bu Pi. Ya. Bagus ya, langkah yang Pak Pur ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju nih dengan ide Bapak. Syukurlah, Bu Pi. Ya. Saya juga merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Pi. Ya. Apalagi ini kan kita kelas 5, Betul, mendekati ya. ujian semester pertama lagi. Kan lama lagi, Bu Pi. Benar. Yang paling dekat ini ANDK, Bu Pi. Ya. Jadi syukurlah nih Pak Pur udah merasa lega ya. Lalu dari apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa nih yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi? Ya. Untuk hal itu, saya akan mencoba untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak yang lain. Ya. Dan nanti saat pulang sekolah, apabila ada jam saya yang kosong, saya akan mengajari anak ini membaca dan menulis, Bu. Oh iya. Baik Pak Pur. Lalu itu ide yang sangat bagus sekali ya. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja. Stop. Dulu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen yang tadi? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi lainnya, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak Pur ya. Ya, Bu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja sama
dengan suasana hati yang tenang, Ya. tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Bu Ida. Amin, amin Bopi. Terima Ya. kasih banyak Bopi Ya, untuk waktunya sama. mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Oh iya, Semoga alhamdulillah. kita juga menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa atau peserta didik kita Bopi. Amin, amin, sama-sama Pak Bu ya. Oke, maaf Bopi ya. Terus Ya, terang saya nggak ini apa-apa. ada janji dengan Oh siswa. iya, nggak apa-apa. Silakan, Saya silakan. pamit ke ruangan saya dulu Bopi ya. Baik, baik, silakan Pak. Oke, terima kasih Bopi. Selamat siang, sehat terus dan bahagia terus ya Bopi. Ya, amin. Sama-sama, terima kasih ya. Ya Bu, izin Bu ya. Plus ya untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Terima kasih Bu. Pak Kurniawan dan Bu Opi itu sudah melakukan praktek coachingnya itu dengan sangat luar biasa. It's the best sekali. Terima ya. kasih Bu. Nah, terlihat alur pada percakapan yaitu seperti tujuan itu sudah ada, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah ada ya Bu ya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, khususnya kepada Ibu Opi selaku kos ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi menurut saya indikator keberhasilan tadi dari diskusi antara saya dengan Kuci yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya ke depannya. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Ku lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya, iya, Nah, Bu. kemudian tadi Bu Opi kan sampaikan Iya. bahwa ingin mengembangkan ya Bu Opi ya Iya. pada kompetensi mendengar dengan aktif. Benar, Bu. Di sini saya mengamati ya bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik sekali Bu Opi ya. Iya. Nah, karena kan dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ya, Ya. menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman begitu Bu Opi ya, Ya, dalam betul. menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi Ya, ya. benar. Dan juga dapat memotivasi ya Kosia dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal seperti itu ya. Iya, Ya. betul Bu Ida. Makasih banyak Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Opi Ya, selaku Bu. kos dan Pak Kur itu selaku kosi atas praktik coaching ini Ya, pada Bu. hari ini ya, Ya. dan memberikan suatu pembelajaran ya pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga itu tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Baik Bu. Nah, akhir kata ya, saya akhiri sampai di sini aja perjumpaan kita, Bob ya. Ya, baik Nah, Bu. terus semangat, Bob ya. Baik Bu. Ya, insya Allah semangat. Ya, terima kasih, Bob. Ya, sama-sama Bu Ida.